Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada perkuliahan daring kali ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa membahas tentang mata kuliah ilmu alamiah dan budaya dasar. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita curahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami selaku kelompok 3 akan membahas tentang sumber daya alam dan lingkungan. Saya Kintan selaku moderator dan teman saya Surya Nur dan yang satunya lagi Rahmatus Salehah. Di bagian pertama akan dijabarkan oleh Rahmatus Salehah, bagian kedua Surya Nur dan bagian ketiga saya sendiri. Kepada Rahmatus Salehah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatus Salehah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama itu, teman-teman bisa lihat di sini. Dapat kita baca bersama. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, dari pengertian ini kita dapat kita jelaskan bahwasanya sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang ada di dunia ini. Nah, sumber daya alam ini bisa kita manfaatkan. Kita sebagai manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Di sini dapat kita lihat bersama sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya alam abiotik dan yang kedua sumber daya alam biotik. Nah, perlu kita ketahui sumber daya alam abiotik itu apa sih? Nah, sumber daya alam abiotik itu seperti dia tidak hidup, seperti suhu, udara, tanah. Nah, itu adalah dari sumber daya alam abiotik. Nah, apa itu sumber daya alam biotik? Sumber daya alam biotik itu adalah sumber daya alam yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Baiklah teman-teman, di sini materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Nah, klasifikasi sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu sifat, yang kedua jenis sumber daya alam, dan yang ketiga potensi sumber daya alam. Nah, yang pertama itu sifat. Sifat itu dibedakan lagi menjadi 3 macam. Dapat teman-teman lihat di sini. Yang pertama itu yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang telah kita pakai, yang telah kita gunakan, tetapi masih dapat kita perbaharui. Contohnya seperti kelapa sawit. Nah, itu adalah salah satu sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini kebalikan dari sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini contohnya seperti minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada sumber daya alam tidak akan habis. Nah, maksudnya di sini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis sampai kapanpun. Walaupun kita menggunakannya setiap hari, setiap saat kita menggunakannya, kita manfaatkannya, dia tidak akan pernah habis. Contohnya seperti udara, suhu, angin, dan matahari. Klasifikasi yang kedua yaitu jenis sumber daya alam. Nah, di sini jenis sumber daya alam dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu sumber daya alam hayati ataupun biotik, yaitu berupa makhluk hidup seperti hewan, sapi, kuda, kambing, dan lainnya. Tumbuhan, padi, jagung, kelapa sawit, dan lainnya. Dan mikroba, yaitu ragi, tempe, kecap, pembusuk, dan lain sebagainya. Nah, di sini maksudnya adalah sumber daya alam hayati ini sumber daya alam yang hidup. Contohnya seperti manusia hidup, tumbuhan itu hidup, dan hewan itu hidup. Nah, yang kedua, sumber daya alam non hayati ataupun abiotik adalah sumber daya alam yang tidak hidup. Contohnya seperti
air, udara, batu, tanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu ada klasifikasi sumber daya alam yang berupa potensi sumber daya alam. Nah, di sini pembagian sumber daya alam berdasarkan potensinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan benda mati dan dapat diperoleh secara langsung. Nah, maksudnya di sini adalah sumber daya alam ini merupakan sumber daya materi, yaitu benda mati yang dapat diperoleh secara langsung. Dan yang kedua itu sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini merupakan sumber daya yang dapat diolah manusia sehingga dapat digunakan bagi pembunuhan kebutuhan energi. Sumber daya energi ini disebut juga sebagai sumber daya primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Contohnya air, angin, matahari, gas alam, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nur. Saya dari kelompok 3 dan saya ingin melanjutkan pembacaan makalah yang dibacakan tadi oleh saudari Rahmatus Solehah. Baiklah, tidak memperlambatkan waktu lagi, langsung saja saya baca pembahasan yang kedua, yaitu C. Pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini dengan ada dua tahap. Yang pertama adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Baiklah, kita akan membahas yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Allah telah memilih manusia sebagai wakilnya, sehingga manusia wajib untuk dapat mempresentasikan dirinya sesuai sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam semesta ialah sebagai pemelihara dan penjaga alam semesta. Jadi, manusia wakil atau khalifah Allah di muka bumi harus aktif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bumi yang seimbang guna kelangsungan makhluk hidup di bumi. Baiklah, pembahasan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam bertujuan guna menjamin kelestarian kualitas lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam diperlukan pendekatan interdisiplin karena satu jenis sumber daya alam ternyata memiliki berbagai macam kepentingan yang saling berkaitan. Perlu kita ketahui bahwa generasi sumber daya alam itu sangat terbatas, sehingga eksploitasinya harus dilakukan secara bijaksana, yaitu di bawah batas daya generasinya. Bila eksploitasi sumber daya alam melebihi batas, daya regenerasinya akan berakhir kerusakan negatif terhadap kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan kita lanjut pembahasan yang kedua, kependudukan dan lingkungan hidup. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Perhambatan jumlah penduduk akibat natalitas lebih besar daripada mortalitas. Kesehatan semakin baik menyebabkan mortalitas rendah dan pertambahan penduduk semakin meningkat akibat adanya migrasi. Permasalahan penduduk di negeri berkembang adalah bertambah yang tak seimbang dengan meningkatnya produk pangan, penyebaran tidak merata, konsentrasi di kota-kota, sehingga terjadi pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat juga yang terdampak pada lingkungan sehingga terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Dan yang kedua adalah kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup contohnya pada tahun 2008 sampai 2011 pengalian batu mangan pada tahu pangan di Pulau Timur Barat, Nusa Tenggara Timur, dan dibarengi dengan relaksi sehingga berdampaknya rusaknya kawasan daratan, daerah resapan air, aliran sungai, pemukiman pendudukan, padang savana, dan meninggalkan lubang-lubang tanah. Pembahasan kedua, pada tahun 2011 ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, ekosistem dan padang, namun banyak yang rusak.
Yang ketiga, pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 5.000 ha hutan tropis di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah rusak. Yang keempat, maraknya bencana alam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia akibat manusia pengelola bumi ini yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, reklamasi pantai dapat mengakibatkan potensi banjir karena gelombang geomorfologi dan hidrologi. Rawa gambut ekspresi. Perkebunan sawit dan perkembangan lahan menjadi penyebab utama kerusakan hutan gambut di kawasan ekosistem Lauser, Kel. Pada tahun 2012, ketinggian rata-rata rawa laut. Kalau saat ini terjadi 50 cm per tahun, maka diprediksi 2037 akan turun kurang lebih 1,5 meter. Sehingga rawa gambut akan tenggelam. Yang ketiga, cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan bisa dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, pendidikan cinta lingkungan. Yang kedua, gaya hidup hijau, green lifestyle. Yang ketiga, ruang terbuka hijau. Yang keempat, penghijauan dengan menanam pohon. Yang kelima, konservasi terumbu karang. Yang keenam, pembangunan berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu Surya Nur. Bagian ketiga yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, istiadat, atau kebiasaan. Etika adalah aturan mengenai nilai prinsip moral, merupakan pedoman bagi seseorang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan etika lingkungan adalah aturan mengenai nilai dan prinsip. Nilai merupakan pedoman manusia untuk suatu kelompok dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ada 3 teori pengertian etika, yaitu etika deontologi, dan yang kedua etika teologi, dan yang ketiga etika keutamaan. Dengan perkembangan inteks yang maju, manusia mengalami perubahan sikap. Oleh karena itu, guna menciptakan manusia hidup dalam kesadaran dengan lingkungan, perlu diterapkan sikap keseimbangan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup dan bukan penguasa lingkungan. Dalam hal ini, manusia harus menyayangi diri sendiri, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan. Kesimpulannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Baiklah, saran dari kami kelompok 3 yaitu sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita berkewajiban menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama tanpa harus merusak lingkungan Dan juga mengganggu keseimbangannya. Sekian dari kami kelompok 3. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.